Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi tangkap pelaku pencurian barang elektronik milik 6 gereja di Ambon, Maluku Tengah, dan SBB. Aparat kepolisian daerah atau Polda Maluku berhasil menangkap seorang pencuri yang kerap melakukan aksinya di dalam gereja di Ambon hingga Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB. Pelaku adalah GN alias Gusye yang berhasil diamankan pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Gusye terakhir beraksi di Gereja Getsemani, Jemaat Bukit Zaitun, Gunung Nona, Kota Ambon, 29 April 2023 lalu. Sebelumnya dia juga mencuri di Gereja Efrata, Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Gusye membawa kabur mixer merek Europower PMX 2000. Tak hanya itu, Gusye juga masuk di dalam gereja Petra Ahuru, Kota Ambon, kemudian mencuri 1 unit mixer merek Yamaha MG16XU. Gusye juga beraksi di gereja Sion Latu Halat, Kota Ambon, dan mencuri power merek Sound Standard CA20 dan Sennheiser SKM 9000. Tak sampai di situ, Tribuners, pelaku juga beraksi di BK Gloria Skip, Kota Ambon, dan mencuri mixer merek Behringer X32 Compact. Gereja Bethlehem di Kairatu, Kabupaten SBB juga menjadi sasaran pelaku tunggal ini. Ia membawa kabur 1 unit mixer KP60, Power Bell M550, dan Master Toa Amplifier ZA2060. Andri mengaku dari keterangan pelaku pihaknya kemudian melakukan pengecekan di SPKT. Hasilnya baru 2 gereja yang membuat laporan polisi, yaitu Gereja Getsemani dan Petra Ahuru. Gusye tertangkap berdasarkan penyelidikan kasus pencurian terakhir di Gereja Getsemani Gunung Nona. Kasus itu dilaporkan oleh DL, seorang tua Gama, dengan laporan polisi nomor LP-B-111-4-2023 Polda Maluku, tanggal 30 April 2023. Setelah berhasil diamankan, barulah pelaku mengakui pernah mencuri di 5 gereja lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya yang terakhir berawal saat dirinya sebagai sopir mobil tangki air melakukan pengamatan pada hari Jumat 28 Mei 2023 lalu. Kala itu dia sedang melakukan pengisian air di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara. Setelah diamati pada besok harinya atau pada 29 April 2023 pukul 1 malam, pelaku kembali dengan mengendarai 1 unit sepeda motor. Tersangka masuk ke halaman gedung gereja dengan cara melompat pagar belakang setinggi 1 meter. Dia selanjutnya mengecek pintu dan jendela gereja. Kemudian ditemukan pintu sebelah kanan gereja tidak terkunci dan hanya diganjal menggunakan sebuah batu. Selain itu, Tribuners, barang bukti yang sudah diamankan berupa 2 lembar faktur asli pembelian sound system, 1 buah buku laporan pelayanan keuangan tahun 2021 GPM Gereja Getsemani Jemaat Bukit Zaitun. Sound system di beberapa gereja yang ada di Kota Ambon di khusus Tribun, kita melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan dasar laporan polisi pada tanggal 30 April memang. Namun di depan kita ini ada beberapa unit sound system yang sudah kita amankan, dan berdasarkan pengakuan tersangka memang yang bersangkutan melakukan di 6 TKP yang seluruhnya di gereja, 5 gereja di Ambon, 1 gereja di Wai. Ya. Namun yang baru membuat laporan polisi baru 2 dari gereja Getsemani Gunung Nona dengan gereja Petra Ahur. Jadi itu yang baru
untuk membuat laporan polisi. Sementara kita tangani dan sudah kami koordinasikan dengan pihak gereja untuk dapat membuat laporan polisi. Inisial tersangka GS yang sebenarnya yang bersangkutan tinggal di Latu Halat, kemudian karena yang bersangkutan juga melakukan pencurian di gereja yang di sana, akhirnya menghindar melarikan diri tinggal di. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, demi keamanan polisi sarankan gereja di Maluku pasangkan CCTV. Pencurian. Sistem keamanan lingkungan gereja yang tersebar di Maluku harus mulai dibenahi saat ini. Pasalnya dari kejadian pencurian 6 gereja yang ada di Kota Ambon, Maluku Tengah dan di Seram bagian barat SBB harus menjadi pembelajaran kepada masyarakat maupun tokoh agama. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Andri Iskandar kepada awak media saat konferensi pers di Mapolda Maluku, Senin 5 Juni 2023. Dia memberikan contoh dari kejadian pencurian dengan tersangka Gusye ini, di mana modus operandinya melakukan pencurian di malam hari dengan memanfaatkan sistem keamanannya yang kurang, sehingga tersangka dengan leluasa mengambil barang-barang di dalam gereja tersebut. Terpisah dari itu, Kabid Humas Polda Maluku, Emrum Ohirat, meminta kepada masyarakat di Maluku lebih meningkatkan keamanan dengan memasang CCTV. Diberitakan aparat kepolisian daerah atau Polda Maluku berhasil menangkap seorang pencuri yang kerap melakukan aksinya di dalam gereja di Ambon hingga Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Pelaku adalah GN alias Gusye yang berhasil diamankan pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Gusye terakhir beraksi di Gereja Getsemani Jemaat Bukit Zaitun, Gunung Nona, Kota Ambon, 29 April 2023 lalu. Kami juga mengimbau pada kesempatan yang baik ini melakukan pencurian pada malam hari dengan memanfaatkan, mohon maaf, memang beberapa gereja yang dicuri ini sistem keamanannya kurang, sehingga yang bersangkutan dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam gereja tersebut. Jadi kami juga mengimbau pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam 1 minggu terakhir ini cukup meresahkan masyarakat di Kota Ambon dan Maluku. Yang pertama adalah kasus pencurian terkait dengan sound system di beberapa gereja yang ada di Kota Ambon. Artinya melakukan pencurian pada malam hari dengan memanfaatkan, mohon maaf, memang beberapa gereja yang dicuri ini sistem keamanannya kurang, sehingga yang bersangkutan dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam gereja tersebut. Jadi kami juga mengimbau pada kesempatan yang baik ini seluruh masyarakat maupun tempat ibadah tetap melakukan pengamanan di wilayah atau di lingkungannya masing-masing, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan, karena memang ini munculnya awalnya adanya kesempatan. Dia tidak berniat mencuri, tetapi dia melihat jendelanya sering terbuka, pintunya sering tidak terkunci, akhirnya dia coba masuk, ada barang-barang elektronik yang bisa diambil. Akhirnya diambil satu kali, tidak ketahuan, dia cari tempat lain, ternyata sistem pengamanan juga tidak aman, akhirnya dia mencoba untuk masuk. Kita ke berita lainnya, Tribuners, siap berangkat 15 Juni 2023, 314 calon jamaah haji Ambon ikut manasik haji.
314 calon jamaah haji Kota Ambon mengikuti bimbingan dan pelatihan manasik haji 2023. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan bimbingan manasik haji diperlukan lantaran pentingnya adakan persiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Mekah dilaksanakan. Ia menerangkan Pemkot Ambon telah memfasilitasi para jamaah calon haji melalui beberapa kegiatan. Bahkan sebelum kegiatan pelatihan manasik haji ini, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun rangkaian kegiatan ritual lainnya yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama atau Kemenak RI. Watimena berpesan kepada seluruh calon jemaah haji untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan maupun pola hidup sehat, terutama bagi para lansia. Sekian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Imigrasi dari tahun cukup lama, maka bisa diurus untuk yang berangkat paling tidak 2032 sudah bisa urus paspor sekarang karena 10 tahun masa keberangkatan. Komunikasi dari para internal untuk bimbingan manasik bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kota Ambon, penyelenggara haji Kota Ambon, menyampaikan banyak terima kasih serta apresiasi pejabat Wali Kota Ambon. Tribuners Pemkot Ambon bakal beri uang saku untuk 314 calon jamaah haji. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengaku akan menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada 314 calon jamaah haji tahun 2023. Meski belum disebutkan nominal dari uang tersebut, namun menurutnya uang itu akan diberikan sebagai bentuk subsidi uang saku atau insentif bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat tanggal 15 Juni 2023 nanti. Kata dia, pemberian uang saku sebagai bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kota atau Pemkot Ambon kepada calon jemaah haji. Selain itu, Tribuners, para calon jemaah haji juga diberikan fasilitas kesehatan, mulai yang sudah dilakukan sebelum keberangkatan. Lanjutnya, Pemkot Ambon juga telah menyiapkan pendamping untuk ratusan calon jemaah haji tersebut. Pendampingan akan dilakukan mulai dari proses keberangkatan ke Tanah Suci Mekah hingga mereka kembali ke tanah air. Paling tidak 2032 sudah bisa urus paspor. Komunikasi dari serta seluruh jajaran pemerintah Kota Ambon. Terima kasih atas perhatian. Fasilitasi Pemkot saya rasa sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami pemerintah. Ya, jadi jemaah calon haji ini kan menyiapkan ya fisik mereka, kemudian biaya yang harus mereka tanggung sebagian ditanggung oleh pemerintah lewat subsidi terhadap jemaah calon haji. Jadi insentif termasuk juga kita menyiapkan pendamping ya. Pendamping untuk mendampingi mereka sampai ke Tanah Suci sampai kembali. Jadi saya yakin semua sudah ada punya porsi tanggung jawab yang mesti ditanggung oleh pemerintah kota seperti apa kita. Kalau 10 orang yang mutar para jamaah di embarkasi Makassar Sudiang nanti. Demikian teman calon haji. Jamaah haji kan jamaah calon haji. Jamaah calon haji ya, hajinya saya. Jamaah calon haji yang akan diberangkatkan. Saya membuat dan arahannya sekaligus juga 444 Hijriah tahun 2023 masih. Sekian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
imigrasi dari 10 tahun cukup lama, maka bisa diurus untuk yang berangkat paling tidak 2032 sudah bisa urus paspor sekarang karena 10 tahun ya tahun 2023 masih. Sekian, terima kasih atas perhatian. Kita ke berita terakhir, Tribuners hadirkan 20-an menu baru sekaligus. OI Skypool and Bar siap manjakan lidah Anda. OI di lantai 9 Hotel Golden Palace adalah tempat nongkrong asik dengan pemandangan 360 derajat kota Ambon. Tak hanya itu, beragam kuliner lezat ada di hotel yang berlokasi di Jalan Cendrawasih itu. Dan selalu saja ada menu baru untuk warga kota berjuluk manis ini. Kali ini OI Skypool and Bar memperkenalkan 20-an menu baru sekaligus, baik makanan maupun minuman eksekutif chef OI Skypool and Bar, David Tambunan, menjabarkan kepada tribunambon.com terkait sajian istimewa itu. Ulam alam adalah sebuah olahan ayam enak yang berasal dari Betawi atau Jakarta. Kemudian Tambunan memperkenalkan 2 dessert yang khas ala OI. Pada olah pisang khas OI, ini adalah sebuah paduan pisang bakar yang mirip seperti olahan tradisional pisang gepe kota Ambon, namun ditambah dengan varian yang cukup modern. Tentunya bisa menjadi pilihan dessert yang beda tentunya. Banana fritter adalah sebuah olahan pisang goreng yang digoreng dengan balutan tepung khas OI, ditambah dengan tabutan keju parut, coklat cheese, dilengkapi dengan vanilla saus yang creamy. Ada laksa Singapura, olahan bihun sebagai pengganti karbohidrat pada makanan itu, lengkap dengan telur rebus, tahu, dan udang. Kemudian dilumuri saus laksa yang berasal dari olahan kari udang. Udang itu akan dibakar selama 1 jam. Setelah aroma keluar, barulah dicampur dengan saus karinya. Semua makanan yang tersedia di OI adalah yang terbaik versi mereka. Namun menurut Tambunan, sop buntut aromatik adalah sebuah olahan yang berbeda yang dibuat olehnya untuk para penikmat makanan di kota Ambon. Makanan-makanan yang dijabarkan di atas mungkin saja masih terdengar asing, namun patut dicicip. Begitu juga yang disampaikan oleh FB Manager OI Skypool and Bar, Devi Fernandos. Kepada tribunambon.com, tak hanya itu saja, tiap bulan OI juga bangga menampilkan hiburan super asik untuk warga kota. So, tunggu apa lagi? Ayo seru-seruan dengan suasana berbeda ala OI Skypool and Bar Kota Ambon. Itu apa kan warnanya tuh agak kecoklatan ya sih. Itu pengaruh dari rempahnya sih. Tadi ya. Dari rempahnya tadi dari yang ikat ya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Juni 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Barsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton.